الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الموعود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الموعود أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang hamba yang senantiasa meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah adalah hamba-hamba yang memiliki hati yang lemah lembut, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk hamba-hamba Allah calon-calon penghuni surga adalah hamba-hamba yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, banyak bertasbih kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, kapanpun waktunya, tetap senantiasa menjaga iman dan takwa dengan selalu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, muslimin muslimat semuanya, termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, hati yang lemah lembut, banyak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wahai hamba-hambaku semuanya, ingatlah, hanya dengan selalu berzikir kepadaku Allah, hanya dengan selalu menyebut-nyebut namaku Allah, maka hati kalian semuanya akan menjadi hati yang bersih, hati yang putih, hati yang lemah lembut, senantiasa dinaungi oleh Allah rahmat dan ridhonya, senantiasa diberikan oleh Allah kasih sayangnya sepanjang masa sampai nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita yang menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cara yang lainnya untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali dengan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, jika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ada bumi, langit dan lain sebagainya, Allah menyampaikan firman-Nya surat An-Nur ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahus samawati wal ardu wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alu. Yang artinya, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya langit yang telah aku ciptakan, bumi yang telah aku ciptakan, termasuk burung yang terbang dengan sayapnya, selalu bertasbih kepadaku, selalu berzikir kepadaku. Kullun qad alima salata wa tasbihahu, seluruhnya mengetahui bagaimana caranya berdoa, makhluk-makhluk itu semuanya. Bagaimana caranya bertasbih, makhluk-makhluk Allah yang diciptakannya, segala macam yang ada di bumi semuanya bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maksud dari yusabbihu yang artinya adalah bahwa semua makhluk mensucikan Allah. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah bersuci, mensucikan Allah, bertasbih, berzikir kepada Allah. Bertasbih dan berzikir dari apa? Dari sifat-sifat kekurangannya. Merasa makhluk Allah angin, bumi, langit, merasa dirinya banyak kekurangannya, mendekatkan diri kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara masing-masing. Binatang-binatang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diri kita masing-masing. Tangan kita ada 5 jari, menunjukkan 5 yang disebut dengan rukun Islam. 5 jari yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Bahkan di dalam telapak tangan kita keduanya ada tulisan angka Arab yang menunjukkan kemahabesaran Allah. Angka Arab tulisannya 18 dan 17, 18 dan 77. Itu menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, menunjukkan kemahabesaran Allah. Termasuk di antaranya otak kita, syaraf kita yang ada di kepala kita, semuanya sembah sujud di hadapan Allah. Bahkan detak jantung kita semuanya, sejak kita berada di dalam kandungan ibunda kita masing-masing sampai akhir hayat kita, tidak pernah berhenti mengucapkan Allah, 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 bertasbih, berzikir, menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. As-samawati wal ard, bertasbihnya para malaikat, para manusia, jin, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, burung, termasuk lautan dan segala yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang namanya al-jamadu, benda mati pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada pertanyaan, apa benar benda mati juga bertasbih kepada Allah? Dalam kajian tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, yukhbirullahu ta'ala annahu yusabbihu man fis samawati wal ard ay minal malaikati wal unasi wal jan wal hayawan hattal jamad.
yang artinya bahwa seluruh makhluk Allah, langit, bumi, malaikat, seluruh manusia, jin, hayawan, termasuk benda mati pun dalam kajian tafsir ini pun berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita yang sebagai hamba Allah, apabila kita melupakan perintah Allah, apabila kita enggan berzikir kepada Allah, baik berzikir secara nafsi sendiri-sendiri, zikir secara berjamaah, memohon kepada Allah berjamaah, berzikir, bertasbih bersama-sama, tiada tujuan lainnya, tiada harapan yang lainnya, semuanya adalah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan kemahabesarannya, seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya termasuk benda mati pun bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apabila ada seorang hamba Allah, apabila ada seorang manusia yang tidak berzikir, yang melupakan Allah, yang tidak bertasbih, termasuk dalam kategori 3 macam kerugian dalam firman Allah. Yang pertama adalah orang yang enggan berzikir dan bertasbih adalah orang yang hidupnya merugi. Banyak di antara kita mengharapkan laba yang sebanyak-banyaknya, harta yang sebanyak-banyaknya, kehidupan yang mapan dan lain sebagainya. Tapi mengapa menjadi hamba yang merugi? Karena senantiasa tidak berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika minal khasirin. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengaku percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan membuat kalian lalai gara-gara harta kalian, jangan membuat lalai kepada Allah gara-gara keturunan atau anak-anak kita, lalai terhadap zikir kepada Allah. Siapa saja yang melalaikan perintah Allah, tidak pernah berzikir dan bertasbih, faulaika minal khasirin, maka hidupnya walaupun sukses dunianya, hakikatnya merugi di dunianya. Walaupun bahagia di dunianya, hakikatnya merugi di alam kuburnya. Walaupun sepertinya bahagia, tapi bahagianya semu, bahagianya hampa, karena hatinya, lisannya, seluruh organ tubuhnya enggan untuk berzikir, maka menjadi kelompok orang-orang yang merugi. Yang kedua, orang yang enggan berzikir adalah termasuk orang yang hidupnya sempit dan kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, janganlah menjadi orang yang buta kelak di hari kiamat. Jangan jadikan diri kalian hidup di dunia ini sempit, padahal Allah memberikan keluasan segala-galanya. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang senantiasa berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling enggan menjalankan perintah Allah, berpaling dari mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil kepada Allah, maka itulah kehidupan mereka yang sempit di dunianya, sempit di alam kuburnya, sempit pula di akhiratnya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat akan digiring, akan dikelompokkan dalam keadaan menjadi hamba-hamba Allah yang buta matanya, yang buta hatinya, karena di saat hidupnya jauh dari Allah, enggan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa na'udzubillah min syarri dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang nomor 3, orang yang enggan berzikir kepada Allah adalah orang yang hidupnya sesat, orang yang hidupnya tidak akan selamat.
dan bahkan orang tersebut akan disesatkan oleh Allah dalam keadaan yang sangat jauh dari petunjuk Allah, sangat jauh dari surga Allah, sangat jauh dari rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah faulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah sama orang yang hatinya diberikan oleh Allah petunjuk ajaran agama Islam? Apakah sama orang yang hatinya mendapatkan nur petunjuk dari Allah, keislaman dan keimanan kepadanya? Samakah dengan orang-orang yang hatinya buta? Orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah, orang-orang yang enggan untuk berzikir kepada Allah? Tentunya tidak sama. Mengapa? Sebab orang-orang yang tidak mau berzikir, bertasbih kepada Allah, faulaika fi dhalalim mubin, maka mereka termasuk orang yang hidupnya sesat, orang yang hidupnya kesasar, orang yang jauh dari petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan tinggal beberapa bulan lagi, maka dekatkan diri kita untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah, banyak bertasbih kepada Allah. Dengan cara apa? Jalankan perintah sholat 5 waktu, lebih-lebih berjamaah, baca Al-Quran, zikir, wirid dan lain sebagainya, menghadiri majlis zikir, majlis ilmu, majlis apa saja, yasin, tahlil, semuanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kita agar hati kita lunak, sempit, yang sempit menjadi luas, yang keras menjadi lemah lembut, yang jauh menjadi dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedekat urat nadi kita dan sedekat surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu bertasbih kepada Allah, mampu menjalankan perintah-perintahnya dengan istiqomah, mampu menjauhi larangan-larangannya dengan istiqomah, dan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.